Ditampilkan seorang jutawan memutuskan untuk menyebarkan uangnya ke sekitar rumah. Namun ketika melakukan hal itu, dengan cepat semuanya menghilang menjadi abu, seolah-olah ada sesuatu yang menghancurkannya. Merasa terkejut, pria itu pun mencoba benda lainnya, yaitu menempatkan sebagian dari lukisan mahal berada di luar, dan hasilnya sama saja, bagian yang berada di luar berubah menjadi abu. Anehnya lagi, jika seseorang dikeluarkan dari rumah itu, maka dalam beberapa menit dia akan menua sampai akhirnya bernasib sama dengan uang dan lukisan. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Room. Film yang berdurasi 100 menit ini rilis di tahun 2019, disutradarai dan ditulis oleh Christian Folkman serta dibintangi oleh para aktor yang sudah berpengalaman. Baik, saya yakin segelas kopi sudah di tangan, oleh karena itu, mari ceritanya kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan beberapa hari sebelumnya pasangan suami istri yaitu Matt yang merupakan seorang seniman dan istrinya Kate yang berprofesi sebagai translator atau penerjemah. Pasangan tersebut baru saja membeli rumah di wilayah utara New York untuk memulai kehidupan baru. Anehnya, rumah itu mereka beli dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan rumah-rumah lain dan setiap tahun harganya terus menurun karena tidak ada yang mau membelinya. Rumah itu terlihat menakutkan, sampai-sampai membuat Kate sempat menunda kepindahan mereka. Apalagi ditambah ibunya Kate yang terus merasa khawatir. Namun segera Matt menenangkan, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja asalkan mereka selalu bersama. Lalu ketika sedang membereskan barang, Kate dikejutkan dengan penemuan bangkai burung di dalam lemari dapur. Sementara di lantai bawah, Matt menemukan benda aneh menyerupai kunci. Karena merasa kasihan dengan burung yang ditemukan, Kate membawanya keluar berniat untuk menguburnya. Namun setelah diletakkan di atas tanah dan kemudian Kate dikejutkan oleh Matt, tiba-tiba saja burung itu menghilang entah kemana seolah-olah telah melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, saat Matt sibuk menata kamar, dia menemukan lubang pada dinding. Karena penasaran, pria itu melepas wallpaper tua di sekelilingnya dan menemukan rongga yang terlihat aneh. Sejenak, Matt menatapnya, lalu menyadari bahwa polanya cocok dengan kunci yang sebelumnya dia temukan. Matt pun segera mengambil kunci tersebut untuk dimasukkan ke dalam lubang dan ternyata itu adalah sebuah pintu yang mengarah ke ruangan besar dan tersembunyi. Terkejut dengan hal itu, Matt segera memanggil istrinya untuk memeriksa apa yang dia temukan. Namun ketika keduanya menginjakkan kaki di dalam ruangan, tiba-tiba saja lampu di sekitar berkedip. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menunda rencana tersebut dan menghubungi tukang listrik. Keesokan harinya, seorang staf dari perusahaan listrik datang. Segera Matt mengantarnya ke basement, yang mana membuat mereka sama-sama terkejut ketika melihat ribuan kabel yang saling terhubung. Pemandangan itu sangatlah aneh, bahkan tukang listrik yang berpengalaman sekalipun mengaku bahwa dirinya belum pernah melihat yang seperti itu. Dan si tukang listrik juga menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan terhadap perubahan tegangan listrik karena kabel-kabelnya yang begitu rumit. Selain itu, si tukang listrik mengungkapkan rasa herannya terhadap Matt karena mau membeli rumah itu. Ketika Matt mendesak, akhirnya si tukang listrik menceritakan bahwa pemilik sebelumnya adalah korban pembunuhan sadis yang dihabisi secara kejam di dalam rumah itu. Seketika Matt terperangah, lalu karena penasaran, ia pun mencoba mencari tahu tentang pemilik sebelumnya di internet. Ternyata rumah itu dijuluki sebagai House of Blood oleh media, dan pemilik sebelumnya yaitu Paul dan Madeleine Shaffer dihabisi oleh seorang pria yang dijuluki oleh media dengan sebutan John Doe dari House of Blood. Dan saat ini, si pelaku pembunuhan ditempatkan di rumah sakit jiwa.
Setelah seharian bekerja, Matt menuju ke ruangan aneh sambil meneguk sebotol minuman surga. Dengan cepat, Matt menghabiskannya dan berharap bisa mendapat sebotol lagi. Tiba-tiba saja, listrik menjadi padam untuk beberapa saat. Kemudian ketika semuanya kembali normal, sebotol minuman surga muncul di hadapan Matt. Tentu saja hal itu membuat Matt takut dan terkejut. Namun di samping itu, dia juga berpikir bahwa sepertinya ruangan itu mengabulkan keinginannya. Saat pagi, Kate bangun tanpa sang suami di sisinya. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan Matt di ruangan gelap. Alangkah terkejutnya wanita itu menyadari bahwa kini ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang mahal, termasuk lukisan-lukisan legendaris yang benar-benar asli. Tentu saja Kate bertanya-tanya, oleh karena itu Matt segera menjelaskannya bahwa ruangan misterius tempat mereka berada kini bisa mengabulkan keinginan apapun. Awalnya Kate mengira Matt sedang menggodanya dan membuat permintaan uang tunai $1.000, namun karena mungkin itu terlalu nyata, maka Kate pun meminta $1 juta. I want $1 million. Ya, setumpuk uang muncul begitu saja, entah dari mana asalnya. Kate tercengang ketakutan, tiba-tiba saja dia merasa bahwa itu semua tidak benar, lalu memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Namun Matt segera menghentikan sang istri dan meyakinkannya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Itu membuat Kate berubah pikiran sehingga menyetujui ajakan sang suami untuk bersenang-senang. Ketika beristirahat, mereka sempat bertanya-tanya tentang bagaimana ruangan itu bekerja. Tetapi pada akhirnya, mereka melupakan, apalagi Matt mengatakan, daripada bertanya, lebih baik menikmati momen tersebut. Adegan kemudian berpindah ke beberapa hari berikutnya, di mana kini pasangan itu bisa memiliki segala hal yang ada di dunia. Kate menjadi depresi ketika menyadari bahwa semua itu adalah hal-hal yang tidak bernilai, lalu untuk menghibur sang istri, Matt menunjukkan tempat tidur bayi dan mengajak Kate untuk memiliki seorang anak. Terungkap bahwa pasangan itu pernah mengalami kesulitan, di mana Kate 2 kali kehilangan calon bayinya akibat keguguran. Ajakan dari Matt membuat Kate marah karena sebelumnya mereka sepakat untuk menerima keadaan dan tidak akan pernah lagi mencoba. Akhirnya terjadilah pertengkaran yang membuat Matt merasa menyesal dengan usulannya dan pria itu pun memutuskan pergi demi membiarkan Kate menyendiri untuk sementara waktu. Beberapa waktu kemudian, alangkah terkejutnya Matt ketika kembali ke rumah mengetahui bahwa Kate telah menggunakan ruangan untuk menciptakan bayi. Kali ini Matt yang merasa marah dan segera menentang keputusan Kate karena mereka tidak tahu apa akibat dari permintaan tersebut. Setelah sebuah pertengkaran, Matt memaksa Kate menggunakan ruangan ajaib untuk melenyapkan bayinya. Namun, naluri keibuan Kate muncul sehingga menolak dan Matt sendiri juga tidak mampu melakukan hal itu, sehingga membiarkan Kate merawat bayinya. Sejak saat itu, sebagian besar waktu Kate dihabiskan untuk mengurus bayi, yang mana secara perlahan membuatnya mulai menjauh dari Matt. Merasa bosan dan penasaran, Matt memutuskan untuk mengunjungi John Doe di RSJ demi mengetahui lebih lanjut tentang ruangan pengabul keinginan. Sebelum pergi, dia sempat mengambil banyak uang dari ruangan. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah tiba di fasilitas, terungkap bahwa tidak pernah ada yang mengunjungi John selama 45 tahun kecuali jurnalis, dan itu membuat Matt terpaksa berbohong mengaku sebagai awak media. Setelah bertemu dengan John, tanpa basa-basi, Matt langsung bertanya tentang alasan mengapa John membunuh pasangan Shevers. John sendiri hanya diam dan tersenyum karena mengetahui bahwa Matt adalah pemilik rumah yang baru. Pria itu menyarankan agar Matt dan istrinya segera pergi meninggalkan rumah demi kebaikan mereka. Namun sepertinya itu tidak mungkin. John yakin keserakahan akan membuat Matt tetap berada di sana.
Dalam perjalanan pulang, Matt berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Saat hendak membayar, sangat mengejutkan, ternyata kantongnya hanya berisi abu. Beberapa waktu kemudian, sesampainya di rumah, Matt mengambil uang dari ruangan lalu menyebarkannya ke sekitar rumah. Sungguh aneh tapi nyata, uang-uang itu berubah menjadi abu, sama halnya dengan sebagian dari lukisan mahal. Setengah bagiannya yang diletakkan di luar secara perlahan mengering hingga menjadi abu. Karena terlalu bersemangat untuk menemukan jawaban, pria itu mencoba menghancurkan dinding ruangan ajaib. Namun yang dia temukan hanya tumpukan kabel yang tak terhitung jumlahnya. Merasa bayinya terganggu, Kate memutuskan berada di luar sejenak untuk menghirup udara segar. Matt yang tahu mencoba menghentikan, namun tidak memaksa karena ingin mengetahui apa yang terjadi kepada si bayi. Setelah beberapa saat mendengar teriakan Kate, barulah Matt datang menghampiri dan segera membawa anak laki-lakinya ke dalam rumah. Pasangan itu benar-benar terkejut bukan kepalang. Dalam hitungan detik, bayi kini telah tumbuh menjadi anak laki-laki dan akhirnya Kate memberinya nama Shane. Pada momen ini, terungkap bahwa jika benda yang dikeluarkan dari rumah, maka akan langsung lenyap, sedangkan organisme hidup akan lebih dulu menua sampai akhirnya menjadi abu. Setelah Kate menidurkan Shane, Matt yang dipaksa akhirnya menjelaskan tentang pembunuhan pemilik rumah sebelumnya dan tentang John. Selain itu, Matt juga menjelaskan tentang bagaimana hal-hal yang dikabulkan oleh ruangan akan lenyap ketika berada di luar rumah, yang mana berarti bahwa Shane harus berada di dalam rumah seumur hidupnya. Penjelasan tersebut membuat Kate sedih. Kemudian hari demi hari telah berlalu, Kate mulai mengajari Shane sekaligus menegaskan tentang larangan berkeliaran di luar rumah karena ada kuman yang sangat berbahaya. Sayangnya, bocah itu mulai merasa bosan berada di dalam rumah sehingga tak jarang dia melampiaskan kekesalan kepada sang ibu. Namun meskipun demikian, Kate tetap mencintainya, seolah-olah Shane adalah anaknya sendiri. Kini, seluruh waktunya dihabiskan untuk merawat Shane sehingga hal itu mulai berdampak pada hubungan pernikahannya. Di sisi lain, Matt kini lebih sering menghabiskan waktu dengan menembak menggunakan sebuah pistol yang dia pesan di sebuah toko online. Sepertinya dia sedang mencoba mengalihkan pikiran dari realita hidup yang menyedihkan sembari mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, Shane terus membuat ulah dengan mencoba menyelinap keluar. Akibatnya, Kate terpaksa menutup semua pintu dan jendela kecuali pintu depan. Pada suatu hari, terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri itu dan Shane secara tidak sengaja mendengar sang ayah menyebut Shane hanyalah khayalan. Lalu malam harinya karena penasaran, bocah itu masuk ke ruangan ajaib dan mempelajari tentang kekuatan magisnya. Kemudian Shane menghabiskan sepanjang malam untuk meneliti tempat itu dan akhirnya pada pagi hari pasangan itu menemukan Shane berada di ruangan ajaib. Namun yang membuat mereka sangat terkejut adalah ruangan itu telah menjadi sebuah tempat yang sangat mirip dengan dunia nyata. Kate kagum dengan kecerdasan putranya. Sebaliknya, Matt merasa marah dan segera menyeret Shane keluar serta menyembunyikan kunci ruangan ajaib. Pertengkaran membuat Matt dan Kate tidak menghiraukan dering telepon sampai-sampai Shane memberanikan diri untuk menerima panggilan yang ternyata dari John. Matt dengan cepat merampas telepon dan memperingatkan John agar tidak lagi menelepon ke rumahnya. Namun John malah terkekeh mengatakan bahwa dia mengetahui Shane berasal dari ruangan ajaib dan pastinya Matt dan Kate menginginkan anak itu menjadi manusia normal. Lalu John pun menjelaskan bahwa satu-satunya cara adalah dengan menghabisi penciptanya. Terungkap bahwa John sebenarnya juga berasal dari ruangan ajaib dan itulah alasannya mengapa dia menghabisi Paul dan Madeleine Shavers. Tentu Matt tidak percaya begitu saja dan berusaha membantah. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa Kate juga mendengar percakapan tersebut. Merasa hancur, wanita itu pun segera pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil. Sempat dia hendak mengakhiri segalanya demi kelangsungan hidup Shane. Namun entah mengapa, tiba-tiba saja Kate berhenti dan hanya bisa menangis di dekat mobil.
Sementara itu, saat Kate pergi, Shane mengusik ayahnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang Kate dan juga ruangan ajaib. Hal itu membuat Matt kesal sehingga mengatakan bahwa Shane bukanlah anak sungguhan serta menyeret bocah itu keluar demi membuktikan perkataannya. See what happens. Go on! Dengan penuh ketakutan, Shane menutup mulutnya serta segera berlari ke kamar. Matt menyadari tindakannya yang kejam, lalu meminta maaf kepada Shane. Kemudian, ketika Kate kembali ke rumah, Matt terbangun dan mereka pun melakukan baku hantam dalam tanda kutip tanpa menyadari bahwa secara diam-diam Shane mengintip. Keesokan paginya, bocah menyeramkan itu mencuri kunci dari saku Kate dan nekat melangkah keluar rumah. Lalu saat pasangan itu bangun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu terbuka dan di salah satu ruangan mereka menemukan Shane yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda namun masih berpikiran seperti anak kecil. Shane mengungkapkan bahwa dirinya sangat marah karena Kate berbohong tentang kuman dan segera menodongkan pistol ke arah pasangan itu. Beruntung ketika Kate menenangkan, Matt segera bertindak merebut pistol. Akibatnya Kate terjatuh dan kepalanya terbentur sampai-sampai tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Kate terbangun bersama Matt. Dengan sangat menyesal, pria itu memberitahu bahwa Shane telah tewas tertembak dan jasadnya telah dikeluarkan dari rumah sehingga menjadi abu. Merasa bingung, Kate pun bergegas keluar untuk memeriksa, namun sama sekali dia tidak menemukan sisa-sisa abunya. Kemudian adegan lain juga menampilkan Matt yang terbangun sendirian. Segera dia mencari-cari Kate, namun gagal menemukan. Kemudian, menyadari lampu yang berkedip, Matt langsung menduga bahwa seseorang telah menggunakan ruangan ajaib. Ya, dugaan itu ternyata benar karena ternyata ruangan ajaib terkunci dari dalam. Matt segera membuat lubang pada dindingnya agar bisa masuk. Lalu setelah melewati ribuan kabel yang melilit, Matt kembali tiba di dunia yang diciptakan Shane. Dia melewati hutan lalu segera menemukan rumah yang sangat mirip dengan miliknya. Terungkap bahwa Shane telah mengalahkan Matt dalam pergulatan lalu membawa lari Kate dengan berubah bentuk menjadi Matt. Di dalam rumah replika, Shane mencoba mengambil kesempatan di tengah-tengah duka yang dialami Kate. Untungnya, wanita itu segera menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Shane. Segera wanita itu melarikan diri sampai akhirnya bertemu dengan Matt. Sialnya, tak lama berselang, Shane juga menemukan mereka sehingga membuat Kate bingung untuk memilih karena keduanya sama-sama mengetahui nama kecil Kate. Namun dengan cerdik, Kate memanggil nama Shane dan siapapun yang menoleh berarti dia adalah Matt yang palsu. Kate! Junebug. Shane! Tak lama kemudian, Shane kembali ke wujud aslinya, sementara Matt dan Kate berusaha melarikan diri dari rumah yang berubah menjadi seperti labirin. Setelah berhasil menemukan pintu keluar, sangat disayangkan tiba-tiba saja Shane muncul dan segera menghabisi Matt. Namun di tengah kegembiraannya, Shane melihat Matt dan Kate telah keluar dari rumah, menandakan bahwa pasangan suami istri itu juga menggunakan ruangan untuk mengkloning dirinya sendiri. Shane pun dengan cepat mengejar dan menerjang sampai akhirnya jatuh ke dalam perangkap di mana Matt telah menunggu. Segera Kate mengunci pintu dan sebagaimana seharusnya Shane segera menua sampai akhirnya menjadi abu. Dengan ini, pasangan suami istri itu telah berhasil menyingkirkan hal menyeramkan yang membuat mereka nyaris gila. Film pun ditutup dengan menampilkan 1 bulan kemudian, Matt dan Kate kini tinggal di sebuah motel. Pada suatu hari, Kate merasa ketakutan setelah melihat hasil tes yang menunjukkan bahwa dirinya sedang mengandung. Dan tamat.
Sebuah film yang sangat menarik buat saya, film horor nggak ada setannya. Dan yang bikin menarik adalah misteri ruangan ajaib yang bisa mengabulkan segala macam permintaan secara tidak terbatas, termasuk menciptakan makhluk hidup dan bahkan menciptakan dunia. Meskipun bukan film berat, tapi mungkin saja masih ada pertanyaan yang terlintas. Oleh karena itu, mari kita bahas. Ya, tidak diceritakan dan dijelaskan dari mana asal dan bagaimana ruangan ajaib itu diciptakan. Tapi yang pasti, bisa mengabulkan apapun dan dengan cepat memunculkannya di dalam ruangan itu. Dan ketika benda-benda di ruangan itu dibawa pergi keluar rumah, dengan cepat akan menua sampai akhirnya menjadi abu. Pasangan suami istri yang menghuni rumah itu di sekitar tahun 70-an sepertinya menginginkan seorang putra. Oleh karena itu, mereka membuat permohonan dan akhirnya itu terkabul. Namun karena melihat anak itu tumbuh dengan cepat, pasangan suami istri yang diklaim sebagai pencipta itu mengorbankan diri agar putra mereka bisa hidup sebagai manusia normal. Hal ini secara tidak langsung dijelaskan oleh John Doe ketika berbicara dengan Matt via telepon. Pertama-tama, si istri yang menghabisi suami, kemudian si istri dihabisi oleh si anak dari ruangan yang telah menjadi seorang pemuda. Lalu pemuda itu ditangkap dan karena pikirannya yang masih kekanak-kanakan, akhirnya dia ditempatkan di RSJ dan para jurnalis menamainya John Doe. Saya yakin pertanyaan ini pasti terlintas di pikiran kalian, atau mungkin saja sudah ada yang memiliki teori sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini agak sedikit dewasa, tapi sebisa mungkin saya akan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Jadi pada ending film, ditampilkan Kate duduk di ranjang di sebuah motel memegang tes pack dengan raut wajah yang ketakutan karena hasil tesnya adalah positif. Dan tak lama setelah itu, jika diperhatikan ada cahaya yang berkedip tepat sebelum film benar-benar berakhir. Kemungkinan bayi itu adalah anaknya Shane, karena sebagai ayah, Shane bisa disebut pencipta, dan jika penciptanya mati, maka anaknya akan tetap hidup. Terdengar masuk akal, tapi bukannya tak terbantahkan. Jika teman-teman menonton filmnya secara utuh, maka akan ditampilkan adegan di mana Shane bertindak tak senonoh kepada Kate, namun itu sepertinya gagal karena terganggu dengan kedatangan Matt. Lalu jika misalnya memang terjadi, bayi yang dikandung oleh Kate belum tentu anaknya Shane, karena Kate sempat keluar rumah untuk menyaksikan kematian Shane. Jika memang bayi yang dikandung adalah anaknya Shane, tentu saja seharusnya perut Kate sudah membesar, atau bahkan mungkin Kate sudah melahirkan. Mengingat makhluk hidup yang berasal dari ruangan ajaib akan cepat menua ketika dibawa keluar rumah. Sedangkan di ending film, Kate mengetahui dirinya hamil 1 bulan kemudian, yang mana itu adalah normal. Jadi anak siapa yang dikandung Kate, Bang? Ya tentu saja anak Matt, karena sebelum Shane menjadi dewasa dan menyerang, pasutri itu sempat baku hantam dalam tanda kutip. Lah terus lampu kedap-kedip kenapa, Bang? Saya pikir itu hanya untuk membuat kita bingung dan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan ruangan ajaib atau tidak. Tapi bukannya tidak mungkin hal-hal lain bisa terjadi, karena ruangan bisa mengabulkan permintaan tak terbatas. Contohnya, setelah Shane berhasil menumbangkan Matt, Shane bisa saja menciptakan 2 dunia replika dengan menggunakan ruangan, lalu meletakkan Matt dan Kate terpisah. Kemudian ketika Matt terbangun, secara otomatis dia akan mencari Kate dan masuk ke dalam ruangan di dalam dunia replika. Lalu semuanya seperti skenario, hanya saja Shane menunjukkan bahwa seolah-olah dirinya telah mati dengan menggunakan ilusi. Tapi padahal sebenarnya tidak. Shane tetap hidup dan mungkin berada di dunia nyata, sedangkan pasangan suami istri tetap berada di dalam dunia replika, dan itu menjelaskan mengapa kehamilan Kate terlihat normal dan lampu di motel berkedip di akhir film. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!